Merasakan bahwa tuan rumah sedang memberi makan keluarga. Bangkitkan ruang mata air roh untuk tuan rumah. Mata air spiritual dapat meningkatkan kebugaran fisik. Ruang angkasa dapat merangkul segalanya. Itu sebenarnya adalah ruang angkasa. Ini harus menjadi mata air spiritual. Dikatakan bahwa itu dapat menyehatkan semua makhluk hidup. Ini juga dapat meningkatkan kebugaran fisik. Izinkan saya mencobanya. Kakak, jangan tinggalkan kami. Saya tidak akan pernah menyelinap keluar untuk bermain lagi. Kak, izinkan saya membantu Anda mengurus api dan memberi makan babi. Bangun. Ini dia. Di mana itu? Mengapa ada anak yang menangis? Kak, kamu akhirnya bangun. Anda tidur selama 2 hari. Saya pikir Anda tidak akan pernah bangun lagi. Kak, saya telah bertransmigrasi ke dunia lain. Dia melakukan perjalanan kembali ke tahun-tahun kelaparan. Dia menjadi kakak perempuan dari ketiga anak ini. Setelah kedua orang tua meninggal, nenek memonopoli uang kompensasi, menahan kerja dan bisnis-bisnis biji-bijian. Kirim kami ke gudang hijauan. Mereka ingin membuat kita kelaparan sampai mati. Kakak, Anda baru saja selesai demam. Ini adalah bubur biji-bijian yang baru saja saya masak. Anda belum makan selama 2 hari. Cepat makan. Hanya 1 porsi. Bagaimana dengan Anda? Guci biji-bijian di rumah hampir kosong. Adik laki-laki dan perempuan ini, bahkan jika dia kelaparan dan simpan makanan untukku. Tidak, mereka semua tumbuh. Saya harus memastikan mereka penuh. Ding. Ding merasakan bahwa tuan rumah sedang memberi makan keluarga. Bangkitkan ruang mata air roh untuk tuan rumah. Mata air spiritual dapat meningkatkan kebugaran fisik. Ruang angkasa dapat merangkul segalanya. Itu sebenarnya adalah ruang angkasa. Ini harus menjadi mata air spiritual. Dikatakan bahwa itu dapat menyehatkan semua makhluk hidup. Ini juga dapat meningkatkan kebugaran fisik. Izinkan saya mencobanya. Saya hanya menemukan mata air spiritual. Bertahun-tahun penyakit tersembunyi di tubuhnya. Mereka semua menghilang. Dengan mata air roh, ada ruang. Saya dapat mendukung adik-adik saya. Hari-hari baik kita akhirnya datang. Tang Nian, kamu orang yang kehilangan uang belum kelaparan. Nenek, datang hari ini. Mungkinkah mereka ingin memberi kita makanan? Makanan. Aku akan memberimu biji-bijian. Kalian semua bodoh rakus. Itu telah lama hancur. Aku akan menyimpannya untukmu. Ini tentang menghemat uang. Itu untuk kebaikanmu sendiri. Untuk kebaikan kita sendiri. Mengambil alih kompensasi orang tua saya. Membangun rumah untuk keluarga paman ketiga saya. Menempati rumah keluarga kita. Dan menahan biji-bijian kami. Anda mengatakan itu untuk kebaikan kita sendiri. Ya Tuhan. Keturunan yang tidak berbakti berani membalas. Xiao Shunfen, apa keributannya? Kapten Zhang. Anda harus membela saya. Dia berani menghinaku. Apa yang terjadi dengan Tang Nian? Pemimpin brigade, Anda tahu tentang situasi keluarga saya. Saya benar-benar tidak bisa terus hidup. Biji-bijian dipanen musim gugur lalu. Dia mengambil semuanya. Di rumah, hanya setengah jin jagung yang tersisa. Saya dan adik-adik saya, mereka hampir mati kelaparan. Apa yang ingin Anda lakukan? Membagi keluarga. Biarkan dia. Kembalikan kompensasi orang tua saya kepada saya. Dia juga harus mengambil alih orang tua yang dia dan kembalikan kepada kami. Anda benar-benar telah menumbuhkan saya. Masih berpikir untuk membagi keluarga. Pensiun anak saya. Itu dimaksudkan untuk merawat saya di usia tua. Habiskan sesuka saya. Kamu membawa bencana bagi orang tuamu, dan sekarang kamu menginginkan uang. Bermimpi. Wanita tua ini sangat tidak berperasaan. Pembayaran kompensasi ini itu jelas disediakan untuk anak-anak. Dia mengambil semuanya. Anak-anak dalam kondisi yang mengerikan. Berhenti berbicara di sini. Aku akan merobek mulutmu. Anda tidak perlu khawatir tentang urusan keluarga saya. Xiao Shunfen. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, jangan menghina orang lain. Tang Nian. Anda sudah dewasa. Dia bisa merawat adik-adiknya. Tim mendukung Anda dalam membagi keluarga. Xiao Shunfen mengembalikan semua pensiun anak. Jika Anda menimbulkan masalah di Beijing lagi, ikuti saja aturannya. Jangan khawatir, tidak ada orang lain yang akan datang setelah itu. Mereka bisa menggertak kita sekarang. Hang, SIS, aku percaya padamu. Xiao Yun, jangan takut. Xiao Yun, jangan takut. Hari ini, Anda bisa mendapatkan kami kembali. Kompensasi orang tua. Kakak, apakah kamu tidak takut nenek akan memarahimu lagi? Tidak, kapten tidak akan ada di sana. Anak ketiga. Kamu bocah kecil. Beraninya kamu menggertak nenekmu. Lihat aku memukulmu sampai mati. Anda penagih hutang, dan Anda masih berani datang dan meminta sesuatu. Paman ketiga, jika kamu benar-benar berani memukulku, kemudian saya akan pergi ke pabrik tekstil. Melaporkan putra Anda, Tang Ermau. Hal-hal licik dan licik. Tang Xiaokuan, letakkan tongkat. Jika Tang Nian benar-benar pergi, pekerjaan Ermau akan hilang. Ibu. Dia benar-benar berani melakukannya. Dia bahkan berani mencampakkanku. Apa yang tidak bisa dia berani? Katakan padaku, berapa banyak yang kamu inginkan? 480 lembar uang belasungkawa diberikan, dan 500 jin biji-bijian. Segala sesuatu di rumah tua itu dipindahkan. Jika tidak, tulis saja Iyo. Tang Xiaokuan, lebih baik menandatanganinya. Jika tidak, itu tidak akan baik untuk Ermau. Kamu bocah kecil, tunggu saja. Xiao Huan, Xiao Jun, pindahkan barang-barang kami. Ayo pergi, pulang. Hang. Tambahkan segenggam, ini adalah perjalanan terakhir. Kakak.
Saya bisa melakukannya. Kakak, izinkan saya membantu Anda. Tang Nian, Anda tidak memiliki ibu untuk dibesarkan. Beraninya kamu mencuri biji-bijian pamanmu? Apakah Anda tidak takut disambar petir? Ibu, berhentilah main-main. Ibu, berhentilah main-main. Semua orang menonton. Apa yang Anda lihat? Biji-bijian anak saya dicuri. Apakah kamu masih tidak diizinkan untuk mengutukku? Abaikan dia. Mari kita mundur. Anda harus bergegas ke komuna dan menelepon. Gadis sialan ini terlalu berlebihan. Beritahu kakak perempuan tua Anda untuk kembali dan berurusan dengannya. Hang, jangan beritahu Ermao tentang masalah hari ini. Pertama, tunggu sampai pekerjaannya di pabrik tekstil stabil dan berurusan dengan gadis itu Tang Nian lagi. Hang, saya tahu. Tuan R, bawa 20 jin millet ke penggilingan padi. Ini tengah hari, mari kita masak nasi putih dan makan. Kakak, benar. Sungguh. Ya, benar-benar. Makanan kami cukup bagi kita untuk bertahan 2 atau 3 bulan. Kakak, saya sudah lama tidak makan nasi putih. Kak, aku juga ingin makan. Hang, saya akan pergi hutan untuk mengambil beberapa bahan burung. Ayo makan dengan nasi. Hang. Kakek Wang menghela nafas. Aku akan menjamkan sapi padamu untuk melayani sebagai hamba. Ambillah. Berangkat ke pegunungan. Ada seekor macan tutul. Terima kasih, Pak. Klip ini kokoh. Kamu hanya seorang wanita muda. Jangan masuk ke dalam. Mengerti. Saya berkeliaran di sekitar tepi hutan. Adik-adikku semua tumbuh. Makan vegetarian saja tidak cukup. Beri mereka daging untuk dimakan. Dia bahkan tidak tahu tentang jembatan itu. Bisakah Anda menangkap kelinci? Minum air dari Spirit Spring Space. Itu bagus saja. Kekuatannya telah meningkat. Ada sesuatu yang baik tentang ini. Ini adalah Lingxi berusia seabad. Dia pergi ke kota untuk menjual daging dan membeli daging. Kakak, baunya sangat enak. Kakak, daging yang Anda buat benar-benar enak. Mulai sekarang, selama Anda berperilaku, ada daging untuk dimakan setiap hari. Kakak, nenek ada di sini. Kakak, jangan takut. Daging ini, saya mendapatkannya melalui kemampuan saya sendiri. Tidak ada pencurian, tidak ada perampokan. Apa yang Anda takutkan dia lakukan? Kalian sedang makan daging. Kondisi apa? Makan daging terlepas dari tahun baru atau festival. Apa salahnya makan daging? Adik-adik, saya tumbuh dewasa. Apa yang salah dengan menyehatkan tubuh Anda? Xiao Nian, Anda hanya berbicara dengan nenek Anda seperti itu. Ketika saya kembali selama bulan lunar pertama, bukankah dia masih baik-baik saja? Bagaimana akhirnya seperti ini? Dengarkan paman ketiga Anda. Anda mengambil pekerjaan Ermao Willeta, memeras lebih dari 100 yuan dan 3 hingga 400 jin biji-bijian. Bibi, saya tidak tahu apa yang mereka katakan. Namun pada kenyataannya, Anda bisa pergi ke desa dan bertanya sekeliling. Setelah kecelakaan ayah saya, mereka menerima kompensasi kami. Mereka bahkan menempati rumah tua kami. Setiap tahun, kami mendapatkannya dan mengambil semua uang dan biji-bijian hanya untuk kami. 4 hingga 500 jin biji-bijian bau. Anda berbicara omong kosong. Kami di sini untuk menyimpannya untuk Anda. Kita tidak harus menyimpannya. Uang dan biji-bijian Anda telah lama terbuang sia-sia. Anda keturunan yang tidak berbakti. Aku memikirkanmu. Anda tidak memiliki hati nurani. Surga. Mengapa tidak ada guntur membunuhmu dengan potongan? Pak, kamu bahkan memukul aku dan ibu. Dan apakah tidak ada hukum? Xiaoqin menghela nafas. Xiao Nian, tahun-tahun ini memang sulit. Ketika pasangan Shaolin pergi, anak itu masih kecil. Brigade membiarkan anak-anak mengikuti nenek dan paman ketiga. Siapa sangka, dia menderita dosa besar. Pak, poin kerja yang diperoleh oleh beberapa anak semua diambil oleh Xiao Shunfen tahun demi tahun. Hanya 4 hingga 500 jin jagung yang diberikan. Seorang anak dari keluarga Tang Xiaoquan, makanan dan pakaian terbaik. Tapi dia memetik mereka di mulut keponakan dan keponakannya. Urus-urusan Anda sendiri. Ini adalah bisnis keluarga Tang kami. Anda tidak punya pilihan selain menyelam. Ibu, dan memiliki sedikit otoritas. Apakah Anda yang melakukan hal-hal ini? Jadi bagaimana sekarang? Dia seharusnya tidak berbakti padaku. Bahkan jika dia berbakti, dia harus memakannya dengan baik. Ibu, bukankah uang yang kuberikan padamu cukup untuk dibelanjakan dan memiliki sedikit otoritas? Kamu menempati rumah keluarga Shaolin, kirim keponakan dan keponakan ke kandang sapi, dana bantuan penggelapan, bangun rumah dan beli sepeda. Kalian juga bisa melakukannya. Bibi, dulu saya bingung. Saya pikir saya mendengarkan mereka. Ini adalah kesalahan berbakti. Namun, saya melihat adik-adik saya. Semua orang sangat lapar sehingga wajah mereka pucat dan kurus. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Baru kemudian aku sadar, jika saya tidak begitu tangguh, saya kira kami masih tinggal di sini sekarang. Di tumpukan jerami di kandang sapi itu, kami masih belum cukup makan. Xiao Nian benar. Mereka memang menderita dalam beberapa tahun terakhir. Saya ingin membagi keluarga. Saya ingin benar-benar memutuskan hubungan dengan mereka. Bahkan belum dewasa sepenuhnya. Dan mereka harus membagi keluarga. Jika Anda memisahkan keluarga, Anda akan mati kelaparan. Saya tidak memecah belah keluarga. Bukankah mereka akan mati kelaparan setiap tahun? Kami mendapatkan 5 hingga 6.000 poin. Tapi makanan apa yang kami miliki sudah diberi makan untuk sementara waktu. Kakak laki-laki, Anda memimpin perpecahan keluarga. Karena kita harus membaginya. Mari kita perjelas perbedaannya. Keluarga Tang Nian dan Xiao Shunfen mulai sekarang masing-masing akan melewati kesalahannya sendiri. Mereka tidak saling mengganggu. Tang Xiaoquan menyalahgunakannya. Tang Shaolin dan istrinya 480 buah uang belasungkawa dan untuk pemandangan atas sebanyak 828 buah. Kurangi 120 yuan yang diberikan di pagi hari. Dan Xiao Shunfen sepertiga 548 tersisa dan membayarnya dalam setahun. Saya tidak punya uang. Saya juga tidak. Xiao Nian, ini 80 yuan. Anda mengambilnya terlebih dahulu. Tidak cukup, tidak cukup. Aku akan memberikannya padamu nanti. Saya tidak bisa mengambil uang dari bibi saya. Oh sayang, ambillah. Adik laki-laki dan perempuan perlu makan. Bibi. Ayo pergi. Bubarkan, bubarkan. Xiao Nian, apalagi yang bisa terjadi di masa depan? Dia mengatakannya langsung kepada paman. Terima kasih, paman. Terima kasih atas bantuan Anda hari ini. Apa masalahnya? Ini masalah saudara-saudaramu. Saya seharusnya sudah melangkah sejak lama. Sebelumnya, saya terlalu perhatian. Anak itu Tang Ermao. Dekatlah dengan pria kelas 2. Hati-hati dia kembali mencari masalah. Paman,
Jangan khawatir, saya pasti akan membawa adik-adik saya. Rawat mereka dengan baik. Tang Ermao berani memimpin anak buahnya di pengasingan. Saya menyuruh milisi menangkapnya. Hilang. Kakak, mulai sekarang, kita akan benar-benar bebas. Hang. Anda akan dapat makan dan tinggal di masa depan. Itu semua milik kita sendiri. Itu bagus. Tidak perlu makan lagi. Nasi putih yang disembunyikan nenek. Kakak, bisakah Anda memasak kentang malam ini? Tambahkan sedikit garam. Hang, baiklah. Setelah saudara perempuan saya kembali dari berburu, buat saja sesuatu yang lezat. Makan saja tidak cukup. Di kehidupan saya sebelumnya, saya adalah orang yang makan takut setiap hari. Bagaimana mereka bisa tahan setiap makanan dengan gigitan besar? Dafang, segera keluar. Xiao Nian, ayo temukan Dafang. Bibi. Dia pergi ke tepi pasir emas untuk menangkap ikan. Saya bahkan mengatakan agar Dafang pergi ke hutan. Lihatlah jebakannya. Wanita tua itu. Bisakah Anda meminjamkan saya sebentar? Jaring berburu, pisau berburu dan senter. Aku akan mengambilnya untukmu. Terima kasih, Bibi. Xiao Nian, di malam hari, hutan gelap. Tenang saja. Mengerti, Bibi. Saya memiliki pegas spasial untuk memberkati tubuh saya. Saya khawatir itu hanya benjolan pedesaan. Apa gunanya? Di gunung ini, begitu banyak burung pegar dan kelinci. Apakah keterampilan berburu Anda benar-benar seburuk itu dan masih kelaparan? Bagaimana? Apakah Anda mencoba merampok seseorang? Tidak mungkin. Bukan kakak laki-laki. Anda adalah orang pedesaan. Selain harimau, semua orang takut padamu. Saya hanya orang biasa. Apa yang kamu takutkan padaku? Jika Anda ingin mengambil makanan, datang. Biarkan aku menguji kekuatanmu. Baiklah, baik-baik saja. Saya mengakui kekalahan. Aku takut padamu. Apakah itu berhasil atau tidak? Anda macan tutul yang bekerja. Dan sekarang saya hanya seorang pekerja. Aku berhutang padamu di kehidupan lampau. Ingin memiliki sedikit lebih banyak? Saya pikir Anda menempel pada saya. Aku bukan orang tuamu. Anda tidak tahu bagaimana menemukan air untuk diminum sendiri. Oh wow. Dia bahkan bisa bertingkah imut. Naikkan. Tidak, itu tidak dibolehkan. Berukuran besar, mereka makan banyak. Adik-adik semuanya sulit untuk didukung. Bagaimana jika seseorang terluka? Saya pergi sekarang. Jika takdir memungkinkan, kita akan bertemu lagi. Kakak, ini semua panggilan yang Anda lakukan tadi malam. Mengapa Anda berteriak? Takut orang lain tidak akan tahu. Oh, benar, saya akan segera pergi ke komune. Pak. Dia meninggalkan burung pegar dan kelinci liar. Makan sebagai makan siang. Jangan pergi bekerja hari ini. Tang Ermao mungkin kembali dan menyebabkan masalah. Kakak, jangan khawatir, Anda tidak akan kembali. Kami tidak membuka pintu. Hang. Mata air spiritual dapat meningkatkan kesehatan saya. Kakak ipar saya pasti akan lebih baik setelah meminumnya. Tapi Anda tidak bisa melepaskannya terlalu banyak. Saya minum terlalu banyak tadi malam. Semua orang terbakar karena panas. Kakak, mengapa bubur hari ini begitu harum? Mungkin perendaman nasi bertahan lebih lama. Cepat makan. Xiao Nian, ibuku bilang kamu meminjam senter. Anda benar-benar memukul mangsamu. Dafang, ini dia. Cobalah segar. Saya masih harus pergi ke rumah kapten nanti. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Situasi keluarga Anda istimewa. Anda mengambilnya dan menukarnya dengan uang. Dafang Jie, jangan khawatir. Banyak bertarung tadi malam. Ada juga yang menjual uang. Xiao Nian,
Jangan pergi ke hutan lagi. Macan tutul tanah bisa memakan orang. Jangan khawatir, saya baru saja berjalan di sepanjang tepi hutan. Xiao Nian, Anda, apa yang Anda lakukan? Paman Zhang, tadi malam, saya pergi ke hutan untuk berburu sedikit. Dia secara khusus membawa burung pegar. Biarkan Anda mencobanya. Silakan. Apa yang kamu inginkan dariku, Paman Zhang? Saya ingin pergi ke kursi Kabupaten Pingshan. Beli sesuatu. Bisakah Anda membantu saya membuka surat perkenalan? Tunggu. Xiao Nian. Di hutan. Masih perlu pergi lebih sedikit. Sungguh takdir yang harus dilakukan. Lebih berharga daripada beberapa mangsa itu. Adik kandung. Dan mereka semua mengandalkan Anda. Mengerti? Hibah. Tang Nian dan Tang Huan. Kalian berdua tidak tahu malu. Mereka menipu keluarga kami dengan uang dan biji-bijian. Cepat keluar. Tang Ermao, apa yang kamu buat di depan pintuku? Anda menghitung bola. Beraninya kamu menggertak nenekku. Kamu lupa kamu menggertak kakakku saat itu. Saatnya untuk saudari. Izinkan saya memberitahu Anda. Kali ini, dia membayarku kembali sekaligus. Tang Ermao menabrak dinding bata. Dia biasa menggertak saudara kandung Tang sepanjang waktu. Sekarang dia telah menerima pembalasannya. Melayani dia dengan benar, dia benar-benar pantas mendapatkannya. Kakak, akankah Ermao dan yang lainnya kembali? Jangan khawatir, mereka tidak akan berani lagi. Nantinya, SIS akan pergi membeli sesuatu. Aku akan membawakan beberapa buah ketika aku kembali. Baiklah, Kak, kembali lebih awal. Oke. Sebelum adikku kembali, jangan membuka pintu. Daging babi hutan di luar angkasa perlu dijual dengan cepat. Beli garam dan minyak tanah. Lemak babi tidak bisa diambil langsung. Dia harus keluar dan menghindari terlihat. Xiao Nian, Anda juga harus pergi ke Pingshan. Hei, Paman, apakah Anda merasa lebih baik? Kamu pergi jauh ke dalam hutan tadi malam. Ada macan tutul lokal di sini. Jika Anda bisa memanjat pohon, jangan pergi lagi. Paman Xing, aku akan mendengarkanmu. Mungkin hari lain saya akan pergi ke tempat Anda untuk belajar cara membuat sampul. Xing Shu mengajarimu untuk tidak menyimpan rahasia. Ayo pergi. Pemeriksaan rutin. Hai kamera, ini adalah hadiah untuk operasi pemasok dan pemasaran. Anda harus membayarnya. Spekulasi dan pencatutan. Masih ingin menjual untuk uang. Tidak membawa Anda ke kelas belajar sudah menjadi penawaran. Hei, oh. Ember saya. Ember, tunggu sampai Anda punya waktu untuk mengirimkannya ke dermaga. Paman, lupakan saja. Tidak sepadan dengan satu ikan. Hari ini benar-benar luar biasa. Daging babi hutan saya adalah 200 jin. Lebih baik menjual di koperasi pemasok dan pemasaran. Hati-hati, jangan sampai disita. Babi, apakah Anda ingin daging babi? Gadis, apakah daging babi hutan ini dijual? Hei, jual. 1 yuan per jin. Jika Anda tidak menginginkan tiket, pertimbangkan. Beri aku 2 jin. Menghela nafas. Maaf, saya tidak akan menjual lagi. Nona, ini adalah daging babi hutan. Daging babi ini sangat kental, tidak kecil. Halo, pemimpin. Saya berasal dari Provinsi Kabupaten Bujang. Saya berburu babi hutan ini sendiri. Kamu hanya seorang wanita muda. Dia bisa berburu babi hutan sendiri. Mengesankan. Hanya sedikit kecil. Akan sangat bagus jika itu adalah yang berdurasi penuh. Saya memberikan setengahnya kepada brigade. Saya mendengar harga di koperasi pemasok dan pemasaran Pingshan tinggi. Jadi saya mengambil sisanya dan mencobanya. Nona, Anda akan memiliki tangkapan besar lain kali. Datang langsung kepada saya. Saya akan menghitung daging babi ini untuk Anda. Apakah mungkin menjual 0,75 yuan per jin? Baiklah, saya mengerti. Pergi. Nama saya Zhang Debao. Dia adalah kepala bagian pengadaan di koperasi pemasok dan pemasaran. Nona, siapa nama Anda? Nama saya Tang Nian. Mereka semua memanggilku Xiao Nian. Sebanyak 103 jin. 75 sen per jin. Sebanyak 77 buah. 2.5 liang. Selesai. Ngomong-ngomong, saya ingin membeli sesuatu. 5 jin garam, 2 pisau dapur baru, pisau berburu, dan kami saudara kandung. Masing-masing dari keempatnya memiliki 2 set pakaian dan sepatu. 3 jin permen susu kelinci putih, 3 toples esensi susu mal. Tidak masalah. Saya masih punya tiket di sini. Saya bisa memberi Anda sedikit diskon.
Xiao Nian, datang lebih awal lain kali. Hindari ban lengan merah, membawa batang keranjang tidak nyaman, mendapatkan gerobak tidak mengandalkan inspeksi. Xiao Qin, ibumu dan Xiao Kuan, dan mereka ingin keluarga kami membayar 300 yuan untuk pekerjaan. Uang kita tertiup angin. Yang Qiang dan Cao Cao, dia berusia 23 atau 24 tahun dan masih belum menikah. Yang tua adalah ibu dan saudara laki-laki saya. Saya bisa mengabaikannya. Saya tidak akan melepaskannya lagi. Bibi buyut dan paman buyut. Apakah Xiao Nian haus? Masuk dan minum segelas air. Bibi dan paman tidak perlu sibuk. Saya menangkap beberapa burung pegar dan kelinci. Jual dan jual untuk mendapatkan keuntungan. Bawa kepada Anda. Ya ampun, anak, adik-adik di rumah. Dia tidak makan daging selama setengah tahun. Bawa pulang dan makan sendiri. Bibi, daging ini dibagikan oleh saya. Masih ada asap di sini. Itu untuk paman tertua saya. Pertama kali di sini. Anda tidak bisa pergi begitu saja dengan tangan kosong. Makan siang di sini hari ini. Bibi akan membuatkan sup ayam liar. Menghela nafas. Dengarkan bibimu. Anda dan nenek Anda telah berpisah. Anda harus membawa adik-adik Anda sendirian. Apa alasan lain yang bisa ada? Nenek menyukai paman ketiga. Ini adalah tahun-tahun yang telah kita lalui. Bahkan tidak sebagus anjing. Oh sayang, ini benar-benar tidak mudah bagi Anda anak-anak. Di masa depan, akan ada rintangan yang tidak bisa Anda lewati. Ayo temukan saya. Saya di pabrik menjadi teknisi. Saya akan memastikan Anda makan lengkap. Tidak buruk. Paman buyut, ketika orang tua saya masih hidup. Anda semua sering melakukannya. Ayo bantu kami memperbaiki pakaian kami dan mengirim biji-bijian. Saya selalu mengingat kebaikan ini. Jadi apa bedanya, jika bukan karena mendengar bibimu memberitahuku kemarin? Tidak ada dari kita yang tahu. Xiao Shunfen telah mendorongmu ke titik ini. Atau apakah kita pernah tua? Dia tidak benar-benar menaruh hatinya ke dalamnya. Anda tidak bisa mengatakan itu. Anda masih harus pergi bekerja. Bagaimana dia bisa menghabiskan setiap hari mengawasi masalah kampung halaman? Keduanya adalah cucu. Bagaimana dia bisa begitu bias? Kemarin, kata nenek, ayahmu masih belum membayarku kembali. Anda semua harus terus membayarnya kembali. Ini tidak terdengar seperti apa yang akan dikatakan seorang nenek sejati. Mungkinkah ayahnya benar-benar bukan anak kandungnya? Kenapa kamu bahkan tidak mengenali adikmu? Meja daging ini, itu semua permainan liar yang ditangkap oleh saudara perempuan Anda. Ah, saudari Xiao Nian. Semua daging kelinci liar ini diburu olehmu. Saya pernah mendengar ini sebelumnya. Daging kelinci liar ini benar-benar kering. Ini baunya sangat enak hari ini. Saya mengaturnya di hutan pagi ini. Lain kali, aku bisa membawamu ke sana. Tapi kenakan celana tebal. Di hutan tumbuh semak duri, menggaruk menyakitkan. Saya juga akan pergi. Saya dapat membantu Anda membawa alat. Baiklah, saya akan mengajari Anda untuk mengenali jejak jebakan. Daging babi hutan ini baunya luar biasa. Ini 10 kali lebih enak daripada versi kafetaria. Bulan lalu, saya menabung kupon daging senilai setengah bulan. Daging yang didapatkan sebagai gantinya. Bahkan saat dimasak, rasanya tidak sesedap ini. Ya, ibu biasanya mengatakan Anda harus menyimpan kupon daging. Tidak seperti saat ini, di mana Anda bisa makan sebebas mungkin. Xiao Nian, aku tidak akan pergi ke guild sampai siang hari ini. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, beritahu saya. Bibi. Apakah ayah putra kandung nenek? Mengapa Anda berpikir untuk menanyakan ini? Nenek untuk ayah. Dia tidak pernah bertindak seperti ibu sejati. Tahun lalu, ayah saya sakit. Nenek saya bahkan memiliki semangkuk bubur. Tak satupun dari mereka yang pernah diberikan kepada ayah saya. Bahkan jika dia menyukai paman ketiga. Tapi seharusnya tidak sekejam ini. Sebenarnya, ayahmu bukan anak kandungnya. Saya juga tidak. Ibu kami sendiri meninggal lebih awal. Ayahnya menikah dengan Xiao Shufen. Ketika dia masuk, dia memberitahu kami. Dia memperlakukan kami sebagai anak-anaknya sendiri. Sebenarnya, saya menginginkannya saat itu. Harga pengantin 1,2 juta kain lama. Dan setelah saya menikah, dia dibayar 2 bulan gaji setiap tahun. Bibi. Jadi setiap tahun, subsidi untuk keluarga Tang sama. Itu semua adalah permintaannya. Iya. Tapi aku tidak berharap dia memperlakukanmu seperti ini. Ketika ayahmu pergi, saya juga ingin mendukung keluarga ini. Hasilnya. Bibi, jangan sedih. Sekarang saya juga sudah dewasa. Saya bisa membawa saudara laki-laki saya bertani dan berburu. Mulai sekarang, dia tidak perlu memperhatikan suasana hatinya lagi. Nian kecilku telah tumbuh dewasa. Bibi, aku akan kembali dulu. Adik-adikku masih menungguku di rumah. Saya akan kembali memasak untuk mereka. Hati-hati dengan hutan licin di jalan. Jangan jatuh. Setiap kali saya punya waktu luang, saya sering datang. Mengerti, Bibi. Hei, Xiao Huan, Tang Ermao tidak menimbulkan masalah, bukan? Tidak, kakak. Saudari Dafang menyuruhmu untuk pergi memetik rebung. Apa yang ada di dalam es? Yes? Lihat sisir. Cermin memantulkan pakaian baru. Ini kelinci putih. Sebelumnya, Tang Ermao telah merebutnya. Malam ini, kami makan daging, tapi jangan makan terlalu banyak permen susu. Mengapa gadis ini begitu sentimental? Di kehidupan saya sebelumnya, saya tidak memiliki saudara kandung. Sekarang lihat mereka bahagia. Tidak peduli seberapa lelahnya, itu sepadan. Mulai sekarang, saya memastikan Anda semua makan dengan baik setiap hari. Xiao Nian, rebung dari hutan bagus. Mari kita pecahkan keranjang, membawanya ke operasi pemasok dan pemasaran. Itu bisa dijual seharga 2 sen per jin. Ayo pergi. Tolong. Bantu saya. Bantuan, bantu. Itu adalah Liu Ziqing. Mengapa dia ada di sini? Menyelamatkan orang tersebut adalah prioritas. Seperti ini, pergi memikat babi. Serahkan sisanya padaku. Jangan memaksakan diri. Bagaimanapun, dia adalah penduduk. Cepat atau lambat dia akan pergi. Berhentilah berlama. Jika Anda ragu-ragu lebih lama lagi, Anda akan jatuh.
Xiao Nian, saya punya 2 anak babi. Babi-babi itu melarikan diri bersama anak-anaknya. Kak, kamu tidak terluka, kan? Hei, kamu membunuh babi ini dengan sabit. Apalagi itu? Jika bukan karena ruang Spirit Spring ini, saya khawatir saya akan berakhir di sini. Oh tidak, Liu Ziqing masih di pohon itu. Hei, kalau begitu cepat. Saya di sini menjaga. Terima kasih, Kamrat Tang Nian. Kamu hanya membuatku takut. Bukan apa-apa, Liu Ziqing mungkin takut. Istirahatlah di sana. Bagaimana rasanya menyelamatkan seseorang? Apa itu? Ini hanya masalah kenyamanan. Ibuku bilang aku jelek dan keluarganya miskin. Anda tidak akan pernah menikah dalam hidup ini. Ibumu pasti telah berbohong padamu. Lihat, Anda juga pintar dan juga mampu. Kamu pasti akan menemukan suami yang baik di masa depan. Menghela nafas. Izinkan saya membantu Anda. Oh, tidak perlu. Pekerjaan ini kotor dan melelahkan. Kalian berdua duduk di bawah pohon itu. Saya selesai dalam waktu singkat. Apa maksudmu? Kita berdua, kami menangkap babi ini bersama. Jika Anda tidak mengalihkan perhatian babi itu, saya bahkan tidak bisa menyentuh rambut babi hutan ini. Jadi, ini adalah kita berdua yang menjadi kaya. Itu karena Anda mengambil bagian besar. Saya ingin 2 jin lemak punggung babi. Hanya 1 pon usus babi dan selesai. Inilah yang kami tangkap bersama. Jadi kita harus mendapatkan setengahnya. Liu Ziqing juga harus membawa 20 jin. Mereka yang menyaksikannya menerima bagian. Kamrat Tang Nian, Anda adalah dermawan saya. Bagaimana saya bisa mengambil mangsamu jika bukan karena Anda sekarang? Saya dijatuhkan oleh babi hutan sejak lama. Mari kita simpan hal-hal untuk diri mereka sendiri. Itulah aturan di pegunungan. Selain itu, jika Anda tidak berteriak tepat waktu, kami, meskipun jika tidak, Anda bahkan tidak akan melihat bulu babi hutan. Namun, oh, tidak ada tapi. Daging yang tersisa tidak bisa menampung lebih banyak. Aku akan membawamu kembali ke desa dulu. Kamrat Tang Nian, acara hari ini, saya benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih. Apa yang Anda bicarakan? Apa yang Anda maksud dengan terima kasih atau tidak? Jika bukan karena Anda, saya tidak tahu. Babi hutan sudah menguburnya di bawah pohon. Rahmat yang menyelamatkan nyawa. Saya selalu merasa seperti batu menekan hati saya. Benar-benar tidak perlu. Dafang dan saya awalnya hanya ada di sana untuk memetik rebung. Kami kebetulan bertemu satu sama lain. Saya pergi ke pedesaan karena keluarga ini memanfaatkan kesempatan untuk tinggal di kota. Untuk 2 kakak laki-laki, saya ingin mendapatkan uang sendiri. Awalnya, saya mengikuti para suster di titik pemuda terdidik sedang memetik rebung. Mereka memiliki urusan yang harus diperhatikan hari ini. Saya melihat rebung tumbuh di tepi hutan. Mereka semua telah rusak. Baru kemudian dia berani masuk ke dalam. Apakah menurutmu aku benar-benar bodoh? Apa yang bodoh tentang itu? Di hutan, ada macan tutul asli. Pithon. Ada lebih dari babi hutan. Hal-hal yang lebih berbahaya. Bahkan jika Anda memiliki pendamping, jangan datang. Mengerti? Terima kasih. Tidak hanya itu menyelamatkan saya. Dan Anda masih bersedia mendengarkan saya mengatakan begitu banyak. Apa masalahnya, adikku? Dia juga suka mengobrol dengan saya tentang hal-hal ini. Xiao Huan, cepat datang. Kemudian saya akan pergi dulu. Baiklah, ayo pergi. Xiao Huan, awasi babi. Mari kita lihat Liu pemuda terdidik. Selamat tinggal. Xiao Nian, beri bibi 2 jin daging ini. Ulang tahun anakku besok. Saya hanya ingin sup daging. Tepatnya, Xiao Nian. Jadi Anda juga tidak bisa menghabisi babi hutan besar itu. Mereka semua manja. Mengapa tidak membagikannya dengan semua orang? Dan tetap mendapatkan reputasi yang baik. Tidak dapat dipisahkan. Mengapa Anda begitu pelit? Itu hanya babi hutan. Saya pelit. Tahun lalu, ketika saudara perempuan saya sakit, saya meminta Anda untuk meminjam uang. Kamu bilang kamu tidak dekat denganku. Sekarang saatnya membagi daging. Itu mengingatkan saya bahwa kami berasal dari desa yang sama. Silakan minggir. Jangan blokir pintu saya. Tidak ada daging dalam daging. Xiao Nian adalah babi hutan yang sangat besar. Anda juga tidak bisa menyelesaikannya. Bagi beberapa jin denganku. Setelah kami memanen gandum, saya akan mengembalikan biji-bijian kepada Anda. Anda adalah seorang pria. Mengapa Anda masih memaksakan diri di sini? Jika Anda ingin makan daging, perjuangkan sendiri. Lihat Anda. Tersesat. Jika tidak, aku benar-benar tidak akan sopan padamu. Bukankah itu hanya babi hutan? Mengapa Anda masih memukul orang? Jangan beri saya dagingnya. Masalah ini belum berakhir. Cepat bagi dagingnya untuk. Jika tidak, saya tidak akan pergi. Tersesat. Jika Anda ingin mengambil dagingnya. Pertama, tanyakan apakah saya setuju dengan sabit di tangan saya. Apakah Anda pikir saya mudah diganggu? Ayo. Membunuh seseorang. Tang Nian hendak membunuh seseorang. Tang Nian. Anda tidak bisa membedakannya setelah Anda menabrak babi hutan. Apakah Anda tidak takut diare karena makan terlalu banyak? Pak. Kami dulu memperlakukanmu dengan sangat baik. Sungguh celaka yang tidak tahu berterima kasih. Lobak berhati hitam. Keluhan. Jika kamu terus menghinaku, aku akan benar-benar menikam seseorang. Ayo, jika kamu punya nyali, ayo bertarung di sini. Jika Anda tidak bertarung, kamu adalah putra semua orang. Semua orang bosan. Mengapa Anda membuat keributan di depan pintu seseorang? Kalian semua tersesat. Jika tidak, ambil saja kelas belajar dan makan di 332. Kapten Tang Nian. Daging babi ditangkap dan dagingnya bingung. Di masa lalu, semua pemburu berbagi daging. Pak. Jika Anda membagi biji-bijian, Anda mendapatkan dagingnya. Jika tidak, di musim panas dan musim gugur, mereka tidak akan berbagi biji-bijian mereka. Cukup. Keluarga Tang Nian mendapatkan poin kerja. Di waktu luang, berburu adalah kegunaan saya sendiri. Kebijakan tidak memerlukan pengajuan. Bagaimana dengan Anda? Itu hanya kecemburuan pada kemampuan mereka. Jika Anda memiliki kemampuan, sebut saja sendiri. Ada macan tutul lokal di hutan. Kami tidak akan pergi. Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka diam. Pergi memetik rebung dan pergi ke operasi pemasok dan pemasaran. Dapatkan uang tambahan. Pemimpin brigade. Baru saja, Tang Nian menendangku. Dia harus memberi kompensasi kepada saya dengan 1 pon daging. Tersesat. Omong kosong apa?
Ayo pergi, 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 berpisah. Paman Zhang, terima kasih. Terima kasih hari ini. Anda menyelamatkan orang. Anda tetap harus memperhatikan keamanan. Jadi, babi hutan besar. Seberapa berbahaya itu? Segera, kami akan membagi dagingnya. Saya akan mengirimkan beberapa. Beberapa dari kami juga tidak bisa menyelesaikannya. Anda menukar hidup Anda untuk ini. Itu tidak bisa diterima. Paman Zhang, Anda mengambilnya. Jika tidak setelah itu, tidak ada daging yang tahu. Mengapa saya meminta bantuan Anda? Baiklah, saya akan menerimanya. Ngomong-ngomong, besok aku akan pergi menjual daging babi. Tarik gerobak brigade ke sana. Baiklah, terima kasih, Paman Zhang. Saya akan pergi dulu. Hang. Lalu apa yang harus saya lakukan? Perhatikan saja hal-hal hari ini. Orang yang mengambil daging babi, terutama Wu Wenxin. Jadi kita tidak perlu berjalan ke komunan. Mereka datang untuk merampoknya di jalan lagi. Jangan khawatir. Aku mengawasinya dengan cermat. Ayo pergi dan membagi daging babi untuk pergi. Ambil kembali daging babi untuk ibumu. Biarkan dia menjaga kesehatannya. Terima kasih, Xiao Nian. Tang Nian, imut itu. Jadi perpecahan itu adalah rencana cadangan. Begitu banyak daging, kita tidak bisa membiarkan mereka merusaknya. Bahkan jika ibu pergi, itu tidak akan membantu. Anda harus menemukan cara untuk merebut dagingnya dan tidak dapat menyajikannya secara terbuka. Ayah, saya akan pergi ke desa lain dan memanggil beberapa teman. Ermau. Dia tidak bisa membiarkan siapapun memperhatikan. Kamilah yang memesannya. Jangan khawatir, ayah. Apakah menurutmu Ermao bisa melakukannya? Saya bisa yakin. Setelah Anda mendapatkan dagingnya, kita juga bisa makan lengkap. Rumah kakak memiliki begitu banyak daging. Saya khawatir nenek dan paman ketiga akan datang dan merebutnya. Jangan khawatir. Kami sudah memisahkan keluarga. Tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh barang-barang kita. Xiao Yun, ingat ini. Pastikan untuk mengunci pintu. Jika bukan kakak, maka jangan buka pintunya. Jadilah baik. Ketika aku kembali, aku akan membawakanmu beberapa permen. Xiao Nian, apakah Anda sudah makan? Mari kita makan bersama. Usus babi ini sama dengan yang Anda berikan kepada saya terakhir kali. Paman Zhang, saya pernah makan di sana sebelumnya. Saya datang karena saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Paman Zhang, terima kasih telah selalu merawat kami. Ambil rokok ini, Anda anak. Katakan saja barang-barang Anda selama tidak melanggar aturan. Saya juga membantu. Paman, saya tidak ingin Xiao Huan bergabung dengan tim produksi lagi. Xiao Yun dan Xiao Jun masih sangat muda. Dia juga memiliki sedikit literasi. Mereka harus kembali ke sekolah. Xiao Huan berusia 16 tahun sekarang. Ini mendapatkan 5 tahun poin kerja. Tubuhnya belum sepenuhnya matang. Saya tidak pergi mendapatkan poin kerja lagi. Saya ingin menjadi pemburu profesional. Saya ingin meminta Anda untuk membantu menerbitkan sertifikat. Pemburu profesional macam apa yang Anda bicarakan? Para pemburu dari desa kami dulunya, entah mati di pegunungan atau menjadi cacat. Hutan itu benar-benar berbahaya. Paman Zhang, saya sudah mengambil keputusan. Mendapatkan poin kerja tidak dapat mendukung adik-adiknya. Hanya ketika Anda seorang pemburu. Hanya dengan begitu mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Baiklah kalau begitu. Baik. Izinkan saya memperjelas kata-kata kasar. Anda harus membayar untuk titik kerja distribusi biji-bijian. Saya tidak bisa membantu Anda dengan ini. Ngomong-ngomong, beginilah dengan pemburu. Anda dapat mengajukan senjata burung. Kami memiliki beberapa yang lama di gudang kami. Anda menggunakannya untuk membela diri. Terima kasih, Paman. Meski sudah tua, masih bisa digunakan. Bubuk mesiu dan pasir besi semuanya ada di sini. Saya memiliki ruang musim semi roh. Tak satu pun dari ini diperlukan sama sekali. Gerobak itu ada di halaman. Anda harus mendorongnya menjauh. Kak, akhirnya kamu kembali. Bagaimana dengan Xiao Jun dan Xiao Yun? Kami semua di sini. SIS, apa ini? Ini adalah perangkap hewan untuk mencegah siapapun mencuri daging. Cepat, membawa Xiao Jun dan Xiao Yun untuk tidur. Saya terus mengawasinya di malam hari. Berhenti. Tinggalkan apa yang Anda miliki. Jika tidak, aku akan mengambil hidupmu. Baiklah, Anda bisa mendapatkannya sendiri. Bagaimana dengan daging babi hutan yang disebutkan Tang Ermao? Di mana kamu bersembunyi? Kamu berani mencuri dagingku, dan kamu pantas mendapatkannya. Berhenti. Apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, hanya pencuri kecil. Zhang Wei Guang. Zhang Wei Guang. Kapten Zhang. Kami adalah keluarga. Gadis itu juga tidak menderita kerugian. Tolong ampuni kami. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, bicaralah dengan polisi. Bawa pergi, cepat. Tang Nian, tahukah Anda selama ini mereka ingin merampok? Paman, saya tidak memiliki kemampuan seperti itu.
Hari ini saya bertemu dengan seorang tukang daging. Harganya sama dengan koperasi pemasok dan pemasaran. Mereka datang terlambat, jadi saya tidak mendapatkan daging. Selama Anda baik-baik saja, itu bagus. Saya masih harus pergi dengan polisi untuk memeriksa Zhang Weiguang dan kelompoknya. Seharusnya sudah diobati sejak lama. Kali ini, mereka menangkapnya dengan tangan merah. Dia tidak bisa dihindari. Oh, benar, Paman. Saya baru saja. Dia terdengar seperti itu. Dia menyebutkan Tang Ermao. Saya menduga dia berada di balik masalah ini. Tidak peduli siapa itu, melanggar hukum harus dihukum berat. Hang, kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Aku akan pergi melihatnya. Baiklah. Ada apa? Pindahkan gerobak ke samping. Memengaruhi operasi bisnis. Samrat, saya di sini untuk mengantarkan daging babi hutan. Kata kepala bagian Zhang. Tarik saja langsung. Kata kepala bagian Zhang. Coba saya lihat. Kepala bagian Zhang. Xiao Nian. Baru kemarin, saya mengirimkan 100 jin. Hari ini, saya menangkap babi hutan lagi. Semoga berhasil. Baru saja, saya naik gunung dan berburu yang lain. Akan ada mangsa sebesar itu di masa depan. Kirimkan langsung kepada saya. Paman pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Baiklah, selama harganya wajar. Kapan saja. Jika saja mereka bisa mendapatkan empedu beruang dan cakar beruang, saya akan membayar harga tinggi. Pasti lebih tinggi dari Kabupaten Kujiang. Baiklah, saya akan mengingatnya. SIS, kamu kembali. Hang. Paman Zhang. Saya ingin membuat beberapa tempat tidur, meja, dan kursi kayu. Tempat tidur di rumah hampir berantakan. Xiao Yun sekarang juga sudah dewasa. Tidak pantas tidur dengan adikku lagi. Saya menghubungi Su Changgeng. Upahnya 18 yuan. Anda memotong kayu sendiri. Besok dia akan datang ke rumahmu. Cheng, aku akan menyiapkan kayu ketika aku kembali hari ini. Oh, ngomong-ngomong, Paman Zhang, apa yang terjadi pada mereka setelahnya? Pergi ke komuna untuk membuat keributan. Tang Ermao menghasut perampokan itu dan bergaul dengan Zhang Weiguang. Dia mengaku menindas pemuda perempuan berpendidikan dan dijatuhi hukuman penjara. Itu bagus. Setidaknya selama beberapa tahun, itu tidak akan keluar. Jika Anda punya uang, jangan membelanjakannya secara sembrono. Akan ada banyak tempat di mana uang akan dibutuhkan di masa depan. Saya mengerti Paman Zhang. Saya tidak akan menghabiskan uang sembarangan. Hei, ini kamu. Yang dari hutan beberapa hari yang lalu. Ini dia. Bagaimana? Kamu ingin kembali denganku? Ya, aku tidak mampu mendukungmu. Jika Anda menginginkannya, jika kamu kembali denganku, Anda harus berburu sendiri. Anda masih harus setuju. Anda tidak bisa tinggal di rumah di siang hari. Jika tidak, penduduk desa akan melihatnya. Itu akan takut. Anda dapat memahami apa yang dikatakan orang. Baik. Aku hanya akan memanggilmu Xiao Huang. Baiklah, baiklah, aku takut padamu. Ikutlah denganku pulang.
Adikku memiliki macan tutul. SIS, apakah itu akan memakan orang? Jangan takut, itu tidak akan menggigit. Jangan menyentuhnya. Itu hamil. SIS, itu sangat baik. Tapi Anda tidak bisa menyentuhnya. Berhati-hatilah agar tidak menyakiti macan tutul kecil. Kak, kami tidak akan menyentuhmu. Ngomong-ngomong, masalah ini tidak ada yang diizinkan untuk memberitahu siapapun. Jika tidak, taksi bisa dalam bahaya. Bahkan jika saya minum air cabai, saudari, kami juga tidak mengatakannya. Hang. Xiaonian, furniturmu sudah siap. Selama periode ini, saya telah makan cukup banyak daging Anda. Saya akan mengembalikan uang Anda 5 yuan. Mari kita simpan hal-hal untuk diri mereka sendiri. Paman Su, saya seorang pemburu. Kami bahkan tidak mengenakan biaya untuk daging. Bahkan jika Anda tidak ada di sini, keluarga kami masih harus memakannya. Pemburu masih lebih baik. Makan daging dan menghasilkan uang adalah ide yang bagus. Sayangnya, saudara laki-laki saya, Paman Su, terima kasih. Furnitur diperbaiki dengan kuat. Saya sangat puas. Terima kasih. Ayo pergi. Xiaonian, Liu Ziqing itu. Aku membawa 2 pemuda berpendidikan ke rumahmu. Liu Ying, mengapa dia ada di sini? Liu Ziqing, apa yang membawamu ke sini? Kamrat Tang Nian. Terakhir kali, bukankah kamu yang menyelamatkanku? Barang-barang yang dikirim dari rumah. Aku akan membawanya untuk kamu coba. Oh, tidak perlu terlalu sopan. Tidak perlu. Bukankah saya sudah memberitahu Anda terakhir kali? Jika Anda tidak meneriakkan teriakan itu, Da Fang Jie dan aku, bagaimana mungkin dia bisa menangkap babi hutan itu? Kami harus berterima kasih. Anda tidak tahu. Ada 2 wanita bergosip dalam perjalanan ke sini sebelumnya, dan kamu masih berani mengamuk dengan kami. Dia bahkan tidak melihat siapa saya. HMPH, kamu benar-benar memilih orang yang salah. Masuk dan bicara, masuk dan bicara. Sebelumnya, saya hanya mengetahuinya. Mata air spiritual dapat menyembuhkan luka seseorang tanpa diduga. Bahkan ketika hewan terluka, mereka bisa seefektif ini. Kalian semua mendengarkan saya. Mereka memperlakukan saya seperti tuan mereka. Air terjun ini sangat luas. Jari-jarinya harus setidaknya 10 km atau lebih. Hewan-hewan ini sama sekali tidak ada di luar. Jika Anda menjualnya, atau berikan kepada adik-adik Anda, itu harus dari timur ke barat. Sepertinya kita masih harus pergi berburu di pegunungan. Anda adalah penjaga di sini. Kalian semua memperlakukanku seperti tuanmu. Xiao Huang. Bisakah Anda mencobanya dengan saya sekali lagi? Oh, saya akan memberi Anda beberapa musim semi spiritual sebentar lagi. Baik. Bagaimana denganmu malam ini? Bantu saja saya mengawasi rumah. Lindungi adik-adikku. Mulai sekarang, akan ada banyak mata air spiritual. Baiklah, kemudian saya akan kembali ke kamar saya dan tidur. Jika Anda membutuhkan sesuatu, hubungi saya kapan saja. SIS, kamu sudah bangun. Cepat minum bubur, saya baru saja menghangatkannya. Bagaimana dengan Xiao Jun dan Xiao Yun pergi ke sekolah? Akankah Da Huang ditemukan oleh pemimpin tim? Apakah mereka akan menembaknya? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Hanyar Hubar, tidak mencuri babi dan anjing dari desa, maka tidak akan ada masalah. Ngomong-ngomong, kamu dan Xiao Jun Xiao Yun berkata, dan jangan beritahu siapapun tentang hal itu. Jangan khawatir, SIS. Saya berjanji. Xiao Jun dan Xiao Yun, saya telah berulang kali mengingatkan mereka. Oh, benar. Saudari Da Fang dan Su Mingzu undang saya untuk menyodok sarang lebah. Kembalilah malam ini. Mereka bisa membawakan Anda madu. Kembalilah malam ini. Mereka bisa membawakan Anda madu. Xiaonian, tali rami ini baru saja saya pelintir kemarin. Ini sangat kokoh. Pelan-pelan ketika kamu naik dan menikamku nanti. Berhati-hatilah agar tidak tersengat. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Perlambat, perlambat, perlambat. Jamur Lingxi tua yang liar sekarang menghasilkan banyak uang. Awalnya, itu untuk membantu Sister Da Fang menyodok sarang lebah. Tanpa diduga, dia menemukan harta karun. Jamur Lingxi tua yang liar sekarang menghasilkan banyak uang. Awalnya, itu untuk membantu Sister Da Fang menyodok sarang lebah. Tanpa diduga, dia menemukan harta karun. Sarang lebah dibuat oleh Datou dan Mingzu yang mengundang saya untuk membangun. Beri aku setengahnya. Saya menemukan Lingxi sendiri. Anda tidak bisa mengatakan hal-hal itu pada dasarnya bisnis. Ini akan mencegah konflik di masa depan.
Xiao Nian, apakah kamu sudah selesai menyodok? Baiklah, turun saja dengan cepat. Tunggu sebentar. Saya akan menyodok lagi. Ah, oh tidak, saya tersengat. Hati-hati. Ah, aku juga tertusuk. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cukup taruh tas di atasnya. Cepat, jangan tunda. Hang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cukup taruh tas di atasnya. Cepat, jangan tunda. Hang. Seandainya saja aku tahu ruang itu bisa disimpan. Semua upaya barusan itu sia-sia. Sarang itu terlalu besar. Saya perlu mencari tempat untuk mengaturnya. Baiklah. Jamur lingsi ini memiliki berat setidaknya 10 jin. Permukaannya kering, keras, dan harum. Ini pasti akan mendapatkan harga tinggi. Baiklah, mengecewakan aku. Hei, Dafang, apa yang kamu bawa di punggungmu? Mengapa begitu bengkak? Tidak ada yang istimewa, hanya sarang lebah. Kalian berdua memiliki tas ini. Itu pasti disengat oleh lebah. Pak, jika Anda menyodok sarang lebah, tidak mungkin Anda akan tertutup-tutupi. Ini benar-benar sarang, dan masih sebesar ini. Xiao Nian, tolong bagikan beberapa poin. Mereka semua adalah sesama penduduk kota. Tepat. Ini sekitar setengah ketukan. Itu tidak mengaruhi kemampuan Anda untuk menjual untuk mendapatkan uang. Tidak, sarang lebah ini dimaksudkan untuk mensubsidi pengeluaran rumah tangga dan tidak dapat membaginya. Xiao Nian, mengapa kamu pelit? Tidak seperti ini ketika kakakmu ada di sekitar. Jika Anda tidak segera pergi, saya mengusir mereka. Ayo pergi, ayo pergi. Xiao Nian, amarahmu semakin buruk akhir-akhir ini. Jika bukan karena Anda, sarang lebah kita akan sepenuhnya diambil oleh mereka. Ayo pulang dan berurusan dengan sarang lebah. Baiklah. Menghela nafas. Kalian kikuk. Lebih baik datang dengan Xiao Huan. SIS, aku akan memegang ember. Lihatlah kepompong lebah yang kita petik hari ini. Dia memperkirakan itu sekitar 10 jin. Madu ini diperas keluar. Beratnya harus minimal 130 hingga 40 jin. Itu bisa dijual dengan sedikit uang. Sekarang harga pengantin hanya 40 atau 50 yuan. Atau saya akan berbagi beberapa hal dengan Anda. Atau Anda mengambil barang dan menjualnya. Bagikan uang saya. Anda menjualnya, saya tidak tahu bagaimana cara menyimpan akun. Terakhir kali ayah saya pergi untuk menjual bayi ikan. Itu diambil dengan ban lengan merah. Saya tidak berani pergi. Baiklah. Kemudian saya akan melakukannya kemudian. Tinggalkan beberapa untuk Xiao Huan juga. Sore harinya, saya pergi ke Pingshan. Apakah Anda ingin tinggal? Jika Anda tidak tinggal, saya harus memperbaiki rumah. Iya. Jika Anda membawa tong asli ke lembaga, itu pasti akan disita. Dia menyimpannya di ruangnya terlebih dahulu. Penggeledahan tubuh yang tidak normal dengan tangan kosong. Kaum homoseksual. Saya mengunjungi kerabat. Saya tidak membawa apapun. Buka. Ayo pergi. Untungnya, saya tidak membawa sesuatu yang serius. Jika tidak, itu bisa menjadi masalah besar. Menjual barang. Harga tiket 0,2 yuan. Masuk, jangan berteriak. Jalankan saat Anda mengalami inspeksi. Jangan melayani saudaraku. Baiklah. Madu liar. Menghela nafas. 13 menginginkan semuanya dengan 1 jin. 29 jin. 377 yuan. Madu ayam dalam tong. Sebanyak 400. Menghabiskan gaji setahun untuk madu. Itu harus untuk orang-orang penting. Saya akan pergi ke koperasi pemasok dan pemasaran nanti. Xiao Nian. Madu berharga 8 yuan per jin. Kepompong lebah ini adalah 6,5 yuan. Saya baru saja menyelesaikannya kemarin. Aku memawanya kepadamu pagi-pagi sekali. Ngomong-ngomong, Direktur Liu menginginkan empedu beruang. 500 dikumpulkan dan 800 empedu tembaga. Ada banyak manfaat berteman dengannya. Saya mengawasi masalah ini. Jika Anda memilikinya, saya akan membawakannya kepada Anda. Baiklah. Terima kasih, Paman. Tidak perlu mengantarku pergi. Aku pergi sekarang. Tenang saja. Kantong empedu beruang sangat berharga, tapi memprovokasi beruang untuk membunuh lagi terlalu merepotkan. Menyembelih di luar angkasa akan kotor. Lupakan saja. Cepat. Saya kelelahan dari tadi malam sampai sekarang. Cepat,
cepat, bantu saya mendorong gerobak. Oh wow. Saya kelelahan. Bagaimana kabar Xiao Nian? Apakah semuanya sudah terjual? Jangan khawatir, semuanya terjual. Harganya cukup bagus. Kita akan membicarakannya ketika kita kembali. Lalu apa yang bisa dikatakan? Cepat dan pergi. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Menghela nafas. Tenang saja. Uang tidak bisa lepas. Baiklah, ayo pergi. Tang Nian, Anda bisa membagi uang secara langsung. Secara total, itu terjual lebih dari 1.300 yuan. Kalian berdua memiliki total 700 yuan. Setiap orang menerima 305 unit. Baiklah. Jika Anda memiliki kesempatan bagus, datanglah mencari saya. Tepat, tepat. Berhati-hatilah. Xiao Huan, hari ini, kami makan daging babi yang dimasak 2 kali untuk makan siang. Kakak. Pagi ini, bibiku datang. Melihat Anda tidak ada di sana, saya pergi. Bagaimana dengan ini? Mari kita buat iga babi rebus lagi. Mungkin bibiku akan kembali nanti. Ketika saatnya tiba, mari bantu Xiao Jun pulih. Saya akan segera pergi. Saya lupa membeli buku teks sekolah menengah untuk Xiao Huan. Lain kali saya pergi ke kota kabupaten, saya pasti akan membelinya. Jika saja dia bisa menyingkirkannya. Pergi saja ke sekolah di Pingshan. Tetapi pendaftaran rumah tangga merepotkan. Bibi, kamu di sini. Bibi, cepat masuk, duduklah. Anda menjalani kehidupan yang cukup boros. Bibi, hanya saja kamu tidak datang pagi ini. Saya meminta Xiao Huan untuk mempersiapkan lebih banyak. Xiao Jun dan Xiao Yun tumbuh dewasa. Anda harus makan dengan baik. Bibi baik. Pergi mencuci tangan dan makan. Kakak, ayo mengerjakan pekerjaan rumah kita. Xiao Nian, pernahkah Anda mengunjungi paman ketiga Anda? Tidak pergi. Saya mendengar dari pemimpin brigade. Jika dia tidak mati, dia akan cacat. Nenekmu membesarkan ayahmu dan aku. Saya telah membalas budi selama lebih dari 20 tahun. Saya tidak akan peduli dengan mereka lagi. Bibi, saya mengerti. Menantu laki-laki Anda sedang bekerjakan di pabrik. Pengaturan lintas provinsi. Saya ingin Anda bekerja sebagai pekerja pabrik. Jauhi mereka. Besok, nenekmu dan paman ketigamu telah kembali. Jangan berdebat dengan mereka. Bibi, saya tidak akan pergi. Jika saya benar-benar pergi, setelah itu, mereka tidak lagi lebih mudah diintimidasi. Oh, benar. Xiao Huan sudah berusia 16 tahun. Atau mungkin saya akan memberinya kesempatan. Anda bersedia? Tahun-tahun terakhir Xiao Huan, dia menderita beberapa keluhan. Jika Anda memiliki pekerjaan di masa depan, sangat mudah untuk menemukan suami yang baik. Kalian berdua saudara perempuan. Baiklah. Bawa dia ke desa untuk mendapatkan sertifikat. Datanglah ke Kabupaten Pingshan besok untuk menemukan saya. Kakak, mengapa Anda memberi saya kesempatan? Apa yang akan Anda lakukan jika saya pergi? Adik perempuan konyol, adikmu adalah seorang pemburu. Bukankah itu lebih baik daripada menjadi buruh? Ayo pergi ke brigade sekarang. Pembukaan sertifikat. Tang Huan akan menjadi buruh. Baiklah, saya akan segera mengeluarkan sertifikat untuk Anda. Terima kasih, Paman. Terima kasih atas kesulitan Anda. Aku akan pergi bersamamu ke komuna untuk mendapatkan perangko. Pendaftaran rumah tangga harus disetujui oleh komuna. Ayo pergi. Semua dokumen selesai. Terima kasih, Kamerat. Xiao Nian dan Xiao Huan, saya menyelesaikan prosedur orientasi kemarin. Terima kasih, Bibi. Mengapa bersikap sopan dengan bibimu? Ayo pergi ke kantor sumber daya manusia. Bagus, ayo pergi. Semua bahan sudah siap. Isi formulir ini. Mulai sekarang, dia akan bekerja di pabrik baja. Pendaftaran rumah tangga terdaftar di dalam pabrik. Terima kasih, Paman. Saya membawanya ke ruang surat. Orang tua itu memiliki kaki yang buruk. Xiao Huan pintar dan cakap. Ruang surat mudah digunakan. Gaji 28,5 yuan. Ada bonus. Terima kasih, Bibi. Pekerjaan ini cocok. Kakak, membeli begitu banyak sudah cukup, bukan? Anda membutuhkannya bahkan di tempat kerja. Bos menginginkan sepeda ini. Jam tangan lain. Kak, ini terlalu mahal. Tidak mahal. Anda membutuhkan sepeda untuk bekerja. Jam tangan adalah untuk Anda memeriksa waktu di tempat kerja. Jangan terlambat. Kakak, kamu benar-benar tidak akan membiarkanku tinggal di asrama. Banyak penginapan yang berkumpul. Kamu masih sangat muda. Saya tidak merasa nyaman tinggal di sini. Tempat ini dekat dengan pabrik Anda. SIS, kamu sangat baik padaku. Apa yang dikatakan gadis konyol itu? Saya saudara perempuan Anda. Xiao Huan. Atau mungkin membeli semua buku dari sekolah menengah dan menengah. Perhatikan lebih dekat setelah bekerja. Berusahalah untuk masuk universitas. Kak, saya akan belajar dengan giat. Cobalah hidangan yang saya buat. SIS, kamu sangat baik padaku.
Gadis konyol, aku adikmu. Jika aku tidak memperlakukanmu dengan baik, siapa lagi aku? Anda pergi belajar dengan giat. Bekerja keras. Saya merawat mereka di rumah. Xiaoyun dan Xiaojun sama-sama ada di sini. Jangan khawatir. SIS, masakanmu luar biasa. Jika enak, makan lebih banyak. Masuk. Paman Li dari ruang surat adalah pria yang baik. Jika ada bukan sesuatu, bicara dengannya. Kakak, saya akan melakukan yang terbaik. Xiao Nian, mengapa kamu membeli begitu banyak barang? Bibi, kamu dan paman mertuamu tertua telah sangat membantuku. Ini untuk mengungkapkan perasaan saya. Oh, yang ini tidak dapat dikembalikan. Anda anak, cuci tangan Anda dengan cepat dan nasi akan segera siap. Rokok ini cukup enak. Xiao Nian bijaksana. Selama kamu menyukainya, kakak ipar. Oh, benar, Bibi. Botol ini diresepkan oleh dokter pengobatan Tiongkok tua. Anda menjatuhkan beberapa tetes saat memasak. Ini menghilangkan kelelahan. Saya sudah mencobanya dan berhasil. Seharusnya tidak ada masalah. Bukan? Bagaimana mungkin aku bisa menyakitimu? Bibiku, Anda akan tahu begitu Anda dan paman tertua Anda meminumnya. Yang terbaik untuk kesehatan Anda. Baiklah, saya akan menerimanya. Xiao Huan, kemarilah. Saya mengajari Anda cara mengendarai sepeda. SIS, ajari aku. Anda ingat, saat Anda berkendara dalam beberapa saat, pegang tangan Anda dengan stabil. Tetap perhatikan masa depan. SIS, saya mengerti. Kenapa kamu belum pulang? Saya ingin melihat Anda belajar berkendara. Baru kemudian saya merasa nyaman. Jika mobil dibiarkan terlalu lama, maka akan bergerak. Duduk. Aku akan mengajakmu beberapa perjalanan. Berkendara perlahan. Lihat ke depan. Jaga punggung Anda tetap lurus. Perlambat. Anda terus berkeliaran di sekitar halaman. Kak, pergi masak. Saya akan mengajari Anda cara berbalik nanti. Berkendara lebih lambat. Ada lubang di depan. SIS, saya bisa berkendara sekarang. Datang. Ambil uang ini. Beli beberapa roti untuk bekerja agar Anda tidak kelaparan. Saya punya uang. Jika saya menyuruh Anda untuk mengambilnya, maka ambillah. Jika tidak, aku akan datang menjemputmu setiap hari mulai sekarang. Kenapa kamu baru saja di sini? Apakah ada yang menggertak Anda di sekolah? Tidak ada guru yang memuji pekerjaan rumah saya dengan baik. Oh, ayo pergi. Oke. Kak, kembali. Aku akan memasak telur manis untuk kamu makan. Baiklah. Dia akan melahirkan. Jangan takut, aku akan tinggal bersamamu. Sama seperti terakhir kali ketika dia menyaksikan seekor babi betina melahirkan. Jangan takut taksi. 1, 2, 3. Satu, dua, 3. Xiao Huang, jika kamu lelah, tutup matamu sejenak. Saya akan terus mengawasi anak-anak kecil ini. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Tidak ada seorang pun di desa yang berani memasuki hutan yang dalam. Tetapi jika secara kebetulan ada makhluk liar masuk, Xiao Huang baru saja melahirkan dan tidak bisa mengatasi keributan itu. Xiao Huang telah menjadi seorang ibu. SAH. Biarkan aku menyentuhnya, oke? Kita harus melindungi mereka dengan baik. Hang.
Saudari Dafang. Saudari Dafang, ada apa dengan Xiao Nian? Saya ingin pergi ke Pingshan selama beberapa hari. Bantu saya mengawasi saudara laki-laki saya dan yang lainnya. Jika paman ketiga dan yang lainnya datang untuk menimbulkan masalah, biarkan mereka bersembunyi di tempat Anda. Sangat meyakinkan. Xiao Shunfen tidak berani bertindak gegabah. Anda harus pergi berburu lagi. Saya juga ingin menjadi pemburu. Ibuku tidak akan membiarkannya. Bukankah ini hanya dipaksakan oleh kehidupan? Klakson telah dimainkan. Anda harus mulai bekerja dengan cepat. Baiklah, aku pergi sekarang. Hei, Saudari Feng Xia, Anda semua bekerja. Pak. Anda merasa lebih baik menjadi pemburu. Tidak perlu membelakangi matahari. Kemarin, Liu Ying, ibu kota menderita sengatan panas. Anda membantu hari ini. Hei, Saudari Feng Xia, berhenti berbicara. Oh, saya perlu melakukan perjalanan ke Kabupaten Pingshan. Aku akan membantumu ketika aku kembali nanti. Saya ingin sabun, kertas jerami, dan pasta gigi. Saya ingin pita kulit kepala, sisir cermin kecil. Kamrat Tang Nian, saya ingin kelambu dan kain kasa. Aku akan memberimu uangnya bulan depan. Tidak perlu khawatir. Jangan lupa. Ingat semuanya. Selamat tinggal Kiri. Xiao Nian, kamu akhirnya berhasil. Bertani sibuk akhir-akhir ini. Dagingnya sangat ketat. Paman Zhang, terakhir kali Anda mengatakan Direktur Liu menginginkan empedu beruang. Saya memilikinya. Empedu beruang. Dari mana Anda mendapatkan ini? Berkolaborasi dengan teman. Direktur Liu. Dia benar-benar bersedia membayar 1.200. Iya. Aku akan membawamu menemuinya. Tidak, saya tidak akan pergi. Anda menerimanya atas nama Koperasi Pemasok dan Pemasaran. Kemudian berikan padanya. Xiao Nian, Paman, terima kasih. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Paman dapat membantu Anda mendapatkannya. Cheng berterima kasih kepada pamannya. Datang. Paman Zhang, aku pergi. Oh, timbang daging babi hutan sendiri. Oke, tidak masalah. Direktur Liu memperoleh suplemen empedu beruang. Kali ini, saya bahkan mungkin dipromosikan menjadi sutradara. Kak, apa yang membawamu ke sini? Ada apa? Tidak bisakah Anda datang dan melihatnya? Bagaimana Anda bergaul dengan rekan kerja baru Anda? Kakek Wang merawatku dengan baik. Biarkan saya membaca di ruang jaga ketika saya tidak ada hubungannya. Rekan kerja dan pemimpin semuanya sangat baik. Saya suka pekerjaan ini. Tidak apa-apa. SIS, saya sedang bersesuatu untuk makan siang hari ini. Ingatlah untuk kembali dan makan. SIS, saya bertugas pada siang hari ini. Kakek Wang tidak bisa menutupi shift. Surat dan panggilan penting datang kemudian. Tidak ada yang mengganggumu. Baiklah. Anda akan makan siang di kafetaria hari ini. Aku akan kembali malam ini dan membuatnya untukmu. Kakek Wang, terima kasih telah selalu merawat Xiao Huan. Ambil rokok ini dan asap. Kakak Xiao Huan tidak perlu begitu sopan. Xiao Huan masuk akal. Kamu tidak membutuhkan aku untuk merawatmu banyak. Kakek Wang benar-benar banyak berbicara. Dia harus mencari alasan untuk pergi. Kakek Wang, ada yang harus saya lakukan, jadi saya pergi dulu. Mengapa Xiao Nian membawa begitu banyak barang lagi? Duduk. Deming. Tangping, keponakanmu. Cepat dan terapkan entry pabrik. Saya juga akan menjadi pekerja. Oh wow, hanya seseorang sepertimu, malas dan rakus. Apakah Anda pantas menjadi pekerja, Bu? Bukankah sudah kubilang, pabrik memiliki staf penuh. Tidak ada lagi rekrutan. Lalu bagaimana Tang Huan bisa masuk? Tang Ping 2 tahun lebih tua darinya. Masih seorang siswa sekolah menengah. Lalu mengapa kita tidak bisa masuk? Tang Huan kekurangan staf di ruang resepsi. Sekarang ruang resepsi tidak kekurangan staf. Saya harus pergi bekerja. Xiaoqin. Apa yang dimaksud dengan Deming? Mungkin dia tidak ingin terlibat lagi. Jangan bicara tentang Ermao lagi. Masalah Xiaoping. Tapi saya bahkan tidak ingin terlibat. Bahkan aku, ibu mertuamu. Dia bahkan tidak peduli tentang itu lagi. Anda benar-benar tidak berterima kasih. Celaka yang tidak tahu berterima kasih. Bu, saya. Xiao Shunfen. Berhentilah membuat keributan di sini. Bertahun-tahun. Berapa banyak darah yang telah Anda kuras dari keluarga bibi Anda? Anda mendapatkan 2 atau 300 setahun. Dan bagaimana dia bisa mengucapkan terima kasih? Hutang terima kasihnya telah lama dilunasi. Kamu membawa keluarga Xiaokuan bersamamu. Saya pikir kalian hanyalah sekelompok vampir. Omong kosong. Menurut Anda, siapa Anda? Apa yang seharusnya saya lakukan? Dia adalah bibi tertua saya sendiri. Apakah Anda nenek kandung saya? Ibu. Tang Nian benar. Shaolin dan aku berhutang budi padamu. Itu sudah terbayar sejak lama. Saya berterima kasih atas uangnya. Tapi kami tidak berhutang apapun kepada Xiaokuan. Jika Anda tidak mengambil Xiaoping, atur agar dia pergi ke pabrik. Jadi saya pergi ke pabrik untuk membuat adegan. Aku akan biarkan kalian semua melakukannya. Tidak ada yang bisa menemukan kedamaian. Silakan dan buat adegan. Pabrik ini memiliki departemen keamanan. Kami bahkan, jangan terus berhubungan lagi. Kalian sekelompok orang malang yang tidak tahu berterima kasih. Sekelompok keturunan yang tidak berbakti. Anda ingin membuat saya gila. Cukup. Jangan paksa saya untuk menelepon departemen keamanan. Kalian semua sudah mati. Tidakkah kamu melihat bahwa keduanya mencoba membuatku mati? Hingga nol. Mari kita lihat siapa yang berani membuat keributan. Ibu, sudah sampai pada ini. Anda dapat pergi. Jangan terus berhubungan lagi. Jangan berani. Terakhir kali, Tang Ping sebagian besar bekerja sebagai pekerja sementara. Sejak saat itu, mereka tidak akan pernah bergaul satu sama lain sampai usia tua dan kematian. Tang Ping sebagian besar bekerja sebagai pekerja sementara. Sejak saat itu, mereka tidak akan pernah bergaul satu sama lain sampai usia tua dan kematian. Namun, mari kita masukkan Xiaoping terlebih dahulu. Ibu, jika saya masuk, saya pasti akan mendapatkan posisi permanen. Makanan lezat apa yang Anda buat hari ini? Daging babi rebus favorit Anda.
Hari ini, Xiao Shunfen datang untuk menimbulkan masalah lagi. Bibi tetua masih berkompromi. Rencana agar tanpa bekerja sebagai pekerja sementara. Mengapa mereka masih begitu tidak tahu malu? Dia hanya seorang pekerja sementara. Bengkel pekerjaan sambilan. Pekerjaannya melelahkan dan gajinya rendah. Dia berani bersikap kasar padamu di tempat kerja. Tampar saja dia langsung. SIS, saya mengerti. Hom, ayo makan. Kamrat Tang Nian, Anda akhirnya berhasil. Saya khawatir keamanan memblokir Anda. Semuanya ada di sini. Bukan semuanya masih baik-baik saja. Baiklah, mari kita gunakan pintu samping. Koki dan keuangan sedang menunggu untuk memeriksa bahan-bahannya. Ayo. Kamrat Tang Nian, 30 jin bayi ikan, 18 yuan per jin, 530 yuan. Daging babi hutan dengan berat 208 jin, 1,2 yuan per jin, 241 buah. Daging pithon beratnya 83 jin, 2,5 yuan per jin, 207,5 yuan. 3 cakar beruang, 200 yuan. Totalnya adalah 1178,5 yuan. Tidak. Mengapa cakar beruang saya hanya 200 yuan? Anda mengambil cakar beruang yang mengeluarkan madu. Dijual ke Zhang Hu, bukan? Bau asam tanah dari telapak kaki belakangnya. Kaki depan lainnya adalah cakar bau. Itu beruang hitam. Digunakan untuk buang air besar. Oh. Saya mengerti. Segel eksklusif. Anda berasal dari Kabupaten Kujiang. Meskipun Anda memiliki lebih banyak pemburu di sana, tapi hal-hal baik yang bisa Anda dapatkan jarang terjadi. Para tetua dan pemimpin di pihak kami, semuanya perlu dipelihara. Direktur, saya tidak bisa menjamin itu terjadi setiap saat. Berburu di pegunungan tergantung pada keberuntungan. Tidak masalah. Jika Anda memiliki sesuatu yang baik, bawa saja. Harganya pasti lebih tinggi dari koperasi pemasok dan pemasaran. Yah, saya mengerti. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Ular besi branding dapat meracuni seseorang. Saudari Dafang. Cepat, kalian pergi mencari dokter. Ayo pergi, ayo pergi. Dafang tidak dapat menangani apapun. Dan mata air rohani lainnya. Bagaimana saya bisa lupa? Xiao Nian, mengapa kamu? Jangan bicara dulu, minum beberapa teguk lagi. Bagaimana? Kakiku tidak sakit lagi. Itu tidak bengkak lagi. Bagaimana air Anda begitu ajaib? Mungkin masih ada sesuatu yang terjadi. Dia perlu menemui dokter desa. Gangguan fungsional. Anda digigit ular berkepala besi bermerek. Mengapa tidak ada gejala keracunan? Apakah di klinik brigade? Saya sudah minum serum. Saya tidak mengerti serum. Ketika saya membawa gandum melalui hutan, tiba-tiba, saya digigit. Kemudian, penduduk desa akan mengantar saya ke kantor brigade melewati pintu Xiao Nian. Pusing membuat Anda melupakan segalanya. Anda datang bersamanya. Ceritakan tentang situasinya. Mungkin karena dia dalam keadaan sehat. Dalam perjalanan ke sini, ia menyembuhkan dirinya sendiri. Bola penyembuhan diri. Bahkan ternak tidak bisa menahan racun ular berkepala besi. Baiklah. Saya akan masukkan beberapa obat antiinflamasi dan kembali beristirahat. Jika terjadi sesuatu, segera datang. Terima kasih, Dokter 6. Terima kasih, Dokter. Dafang, ku dengar kamu digigit oleh kepala besi merek. Bagaimana bisa baik-baik saja? Sekarang baik-baik saja. Itu benar-benar bukan apa-apa. Dokter masukkan beberapa obat untuk saya. Dia bilang aku harus pulang dan beristirahat. Baiklah. Saya akan segera mengadakan pertemuan dengan pemimpin tim. Biarkan anggota memanen gandum. Berikan perhatian ekstra pada keselamatan. Xiao Nian, bagaimana anak kucing ini tumbuh begitu kokoh? Menghela nafas. Tidak ada kemalangan yang diizinkan. Anak kucing ini memiliki temperamen yang sangat aneh. Menghela nafas. Dafang, mengapa Anda membawa beberapa makanan kaleng? Mereka semua mengatakan saya bodoh. Tapi hari itu, saya samar-samar ingat Anda berada di belakang saya. Dia bahkan memberi saya air. Mereka semua mengatakan saya bodoh. Tapi hari itu, saya samar-samar ingat Anda berada di belakang saya. Dia bahkan memberi saya air. Saya bahkan tidak mengatakan apa-apa kepada ibu saya. Oh sayang. Saya hanya mencoba obat itu. Apakah itu berhasil atau tidak? Aku tidak menyangka kamu seberuntung itu. Ambil kembali makanan kaleng. Saya baru saja membelinya dari Kabupaten Pingshan. Itu tidak akan berhasil. Apa yang Anda miliki adalah milik Anda. Ini adalah niat saya. Baiklah, saya akan mengambilnya untuk saat ini. Beberapa hari kemudian, dia pergi dengan Su Mingzu, ikan jaring tikungan sungai Guantiandam. Apakah Anda ingin ikut? Tentu saja. Hubungi saya saja sebelum Anda pergi. Sudah berapa hari aku tidak melihatmu? Mungkin Anda ingin minum mata air spiritual. Tidak memberi Anda minuman. Kamu bahkan tidak menciumku.
Setidaknya Anda masih memiliki hati nurani. Hang. Dalam beberapa hari, saya harus pergi ke kota kabupaten. Jual Lingzi. Guru Huang. Lihat lagi ini. Gadis kecil, Lingzi ini. Kualitas yang sama dengan sampel kemarin. Harganya seperti yang saya katakan kemarin. Bagaimana menurut Anda? Seperti yang kamu katakan, Deli. Kawan kecil, merasa nyaman, uang akan segera tiba. Ngomong-ngomong, Anda memetik seluruh tanaman ini dari pohon, bukan? Biasanya, harus ada 12 bunga. Anda hanya mengambil satu. Takut saya tidak akan membayar. Saya tidak tahu Anda adalah Direktur Huang sebelumnya. Maafkan saya, jamur Lingzi lainnya tidak ada di tanganku. Itulah yang saya pikirkan. Benda ini akan menjadi lebih berharga di masa depan. Lingzi berusia 1000 tahun diawetkan dan diawetkan. Jika tidak, itu akan menjadi diskon. Akan lebih baik lagi jika tanamannya ditransplantasikan, dapat ditransplantasikan. Tapi Anda memilih seluruh tanaman. Sistem akar rusak. Oh sayang, itu tidak bisa dipindahkan. Mulai sekarang, apa yang baik tentang itu? Ayo temukan saya. Saya memberitahu Departemen Pembelian. Aku akan membayarmu dengan harga yang tinggi. Terima kasih, Direktur Huang. Kamera Tang. 3292 buah. Anda mengklik. Itu benar. Apakah Anda ingin makan sesuatu yang enak? Saya pikir. Terima kasih, saudari. Tentara kecil, Anda memasak. Kak, silakan dengan grup utama dulu. Keluarga Anda memiliki rumah. Mengapa kita membutuhkan fondasi baru? Areanya kecil. Mulai sekarang, saya akan berada di hutan untuk waktu yang lama. Nyaman untuk berdiri di sebelah. Baiklah. Setujui untuk Anda. Catatan. Bahaya di tepi hutan. Paman Zhang, jangan khawatir. Binatang ini bersembunyi setiap kali ia melihatku. Jangan meledakkannya. Oh, benar. Komuna merekrut petugas perlindungan hutan. Desa Heping. Dengan gaji bulanan 35. Periksa pegunungan. Tidak ada yang berani mengambilnya. Aku akan datang menjemputmu. Pekerjaan ini cocok untuk saya. Berburu sambil menjaga hutan. Dan Anda dapat mengambil peluru dengan benar. Baiklah, besok, melapor ke komuna. Hang. Kakak, kemudian tinggal di rumah baru. Kita bisa meminumnya setiap hari. Bubur dimasak dengan mata air spiritual. Anda juga bisa makan daging babi hutan secara teratur. Hang. Mulai sekarang, hidup kita hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah menderita keluhan lagi. Tidak ada lagi kelaparan. Keluarga kami akan selalu bersama.